Tapi ada surat semua ya. Oke, sebelum kita masuk pada materi virus ya, hari ini materi kita tentang virus dan submaterinya adalah struktur dan bentuk dari virus. Ya. Oke, jadi sebelumnya Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menafsirkan ciri-ciri dan struktur virus melalui kegiatan mengamati gambar, membaca artikel yang diperoleh dari internet serta berdiskusi kelompok. Lalu yang kedua, peserta didik mampu membuat struktur dan bentuk virus melalui kegiatan membaca artikel yang diperoleh dari internet dan juga buku pelajaran serta dengan berdiskusi kelompok. Yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan ciri virus sebagai makhluk hidup dengan virus sebagai benda tak hidup melalui kegiatan menyimak video pembelajaran dan juga melalui diskusi kelompok. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Silakan kalian perhatikan dulu gambar ini jelas ya, di belakang jelas. Oke. Kalian amati dulu gambar ini ya. Sudah. Sekarang Ibu mau bertanya. Ada yang pernah mendengar vaksin? Pada saat apa kalian mendengar vaksin? Oh, pada saat ini ya, penyakit COVID-19 ya. Pentingnya vaksin itu apa sih? Jaga imun. Jadi dengan kata lain, vaksin tadi mempunyai pengertian suatu produk atau zat ya yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Gunanya untuk apa tadi? Meningkatkan imun. Iya bagus, supaya ada kekebalan tubuh dalam diri kita ya, sehingga bisa membentengi diri kita dari penyakit yang disebabkan oleh virus. Kalau berbicara tentang COVID-19, ada yang tahu nggak nama virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 itu apa? Ya, virus corona. Oke, bagus. Berarti kalian sudah bisa ada pengetahuan sedikit ya. Ya, Ibu rasa sih bukan sedikit, mungkin sudah lumayan pengetahuan kalian tentang virus ya. Jadi untuk lebih mendalami pengetahuan kalian tentang virus ya, baik strukturnya, bentuknya, maupun jenis-jenis virusnya ya, Ibu minta kalian menyimak video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan melalui proyektor ya. Jadi silakan disimak sama-sama dan dipahami ya. Oke, sampai di situ dulu video pembelajaran. Sudah simak tadi ya? Setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, ya, pengetahuan apa yang kalian dapat? Setelah kalian menyimak, tadi tentang apa ya? Tentang virus. Ada ciri-ciri virusnya, ada bentuknya, ya. Kalau bentuk itu ada oval, terus ada apa lagi? Bentuk bulat, bentuk batang, terus bentuk T, yaitu kalau yang bentuk T tadi apa? Virus bakteriota. Kalau ukurannya sangat kecil ya, ukurannya nanometer, sangat kecil sekali ukuran virus itu, sehingga hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Oke, tadi juga sudah ada disebutkan jenis-jenis virus ya. Contohnya ada virus CMV, itu yang menyerang tanaman tembakau ya. Terus yang menyerang manusia ada virus apa tadi? Corona. Setelah itu ada hepatitis. Selanjutnya Ibu akan membagikan RKPD ya. Silakan mulai diskusi kalian. Sudah selesai? Sudah
diskusi yang beranggotakan saya adalah Najwa Faradita, saya Pita Mansa, saya Dini Sri, saya Nezima Fadia. Ini materi akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama dari Pita. Apakah ciri-ciri yang dimiliki oleh bakteriofag? Ciri-ciri bakteriofag adalah memiliki struktur tubuh yang mirip dengan huruf T, memiliki tubuh yang tersusun dari kepala, leher, dan ekor. Kepala bakteriofag disebut juga sebagai nukleokapsid yang mengandung genetik berupa DNA. Bakteriofag adalah sebuah virus yang memiliki sifat parasit obligat terhadap bakteri sehingga terkadang disebut sebagai virus alami. Virus ini mengandung DNA atau RNA. Selanjutnya, COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas. Cobalah cari informasi berapakah ukuran dari kedua virus tersebut. Ukurannya adalah ukuran bakteriofag adalah antara 20 sampai 300 nanometer. Sedangkan ukuran virus corona adalah 80 sampai 160 nanometer. Sebuah sel minimal tersusun atas membran sel, sitoplasma, asam nukleat, dan ribosom. Berdasarkan telaah struktur yang kalian lakukan, apakah virus merupakan sebuah sel? Apakah virus adalah makhluk hidup? Virus bukan merupakan sebuah sel karena tidak memiliki dinding sel, membran sel, organ sel lainnya. Virus bukanlah makhluk hidup yang memiliki sel, bahkan satu sel sekalipun atau uniseluler. Jadi, virus tidak memiliki sitoplasma dan organel seperti pada sel, sehingga tidak melakukan metabolisme. Berikut kesimpulan kami. Kesimpulan, ciri-ciri bakteriofag adalah memiliki struktur tubuh yang mirip dengan huruf T, memiliki tubuh yang tersusun dari kepala, leher, dan ekor. Kepala bakteriofag disebut juga sebagai nukleokapsid yang mengandung genetik berupa DNA. Ukuran bakteriofag adalah antara 20 sampai 300 nanometer. Sedangkan ukuran virus corona adalah 80 sampai 160 nanometer. Virus bukan merupakan sebuah sel karena tidak memiliki dinding sel, membran sel, dan organ sel lainnya. Jadi sekian presentasi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana gejala-gejala yang timbul pada seseorang yang telah terinfeksi virus corona? Pada umumnya, gejala-gejala yang timbul adalah flu berakhir, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, hilangnya kemampuan indera perasa, dan kesulitan. Cara penanganannya, segera lakukan isolasi mandiri di rumah, mengkonsumsi makanan dan minuman yang bisa meningkatkan imun tubuh. Sebagai referensi, mungkin bisa mengkonsumsi vitamin C. Dan tentu saja harus berobat ke dokter untuk penanganan tingkat kondisi. Apa sudah jelas? Kami tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi
struktur dan bentuk virus bakteriofag. Namun sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Martika Asaria Christine. Ini adalah struktur virus bakteriofag. Terdiri dari kepala, kapsid, asam nukleat, leher, ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Kepala atau kapsid adalah struktur protein yang melindungi materi genetik dalam virus. Kepala kapsid terdiri dari subu-unit protein yang disusun secara teratur, membentuk struktur simetris yang melindungi genom virus di dalamnya. Kepala kapsid dapat memiliki berbagai bentuk tergantung pada jenisnya. Dan leher kapsid adalah bagian dari struktur virus yang menghubungkan kepala kapsid dengan ekor. Dan selanjutnya ekornya, ekor di sini. Ekor adalah salah satu komponen struktur pada virus yang terdiri dari protein-protein yang membentuk struktur berbentuk ekor atau helix yang melindungi materi genetik virus di dalamnya. Kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya Andika. Kapsid adalah struktur protein yang melindungi materi genetik dalam virus. Kapsid juga berperan dalam berinteraksi dengan sel inang. Demikian presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan jawab. Apa fungsi dari jarum penusuk pada Apa fungsi dari jarum penusuk pada virus bakteriofag ya? Oke, silakan dijawab. Fungsi jarum penusuk pada bakteriofag adalah mengurangi zat guna supaya DNA virus dapat masuk ke sel inang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Laura Cikana. Saya Maya Dati. Saya Febriani. Dan materi pertama akan dibacakan oleh teman saya, Maya Dati. Apakah ciri-ciri yang dimiliki oleh virus bakteriofag? Ciri-ciri bakteriofag adalah memiliki struktur tubuh yang mirip dengan huruf T, memiliki tubuh yang tersusun dari kepala, leher, dan ekor. Kepala bakteriofag disebut juga nukleosid yang mengandung genetik berupa DNA. Bakteriofag adalah salah satu jenis virus yang dapat membunuh bakteri. Virus ini mengandung DNA atau RNA dan berprotein reseptor spesifik yang cocok pada target bakteri, sehingga setiap bakteriofag sangatlah spesifik. 2. Cobalah cari informasi berapakah ukuran dari kedua virus tersebut. Ukurannya adalah ukuran bakteriofag adalah antara 20 sampai 300 cm. Ukuran virus corona adalah 80 sampai 120 cm. 3. Sebuah sel minimal tersusun atas
menggunakan sebuah sel. Apakah virus adalah suatu virus? Virus bukan merupakan sebuah sel karena tidak memiliki dinding sel, membran sel, organ sel lainnya. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena mereka tidak memiliki perlengkapan untuk berproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan. Ciri-ciri bakteriolog adalah memiliki struktur tubuh yang berhubungan molekuler, tubuh yang tersusun dari kepala, leher, dan ekor. Kepala bakteriofag disebut juga sebagai nukleokapsid yang mengandung genetik berupa DNA. Ukuran bakteriofag adalah antara 20 sampai 30 mm. Ukuran virus corona adalah 80 sampai 160 mm. Virus corona merupakan sebuah sel karena tidak memiliki dinding sel, membran sel, organ sel lainnya. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Kita telah mengetahui bahwa virus corona sangat berbahaya. Terbukti sudah banyak sekali korban meninggal akibat virus ini. Yang ingin saya tanyakan adalah melalui apa saja virus corona dapat menyebar dan menginfeksi manusia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Melalui benda atau permukaan yang telah terkontaminasi, itulah sebabnya mengapa kita diwajibkan rajin mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, karena dikhawatirkan benda-benda atau permukaan yang kita sentuh tidak terkontaminasi dengan virus corona. Bisa juga dengan kontak dengan orang yang terinfeksi melalui air liur yang keluar dari mulut dan melalui hidung. Dan hal ini yang membuat pemerintah mewajibkan kita untuk selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah dan juga selalu menjaga jarak. Kemudian dari presentasi kami, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait struktur dan bentuk virus bakteriofag. Sebelum kami melanjutkan materi hari ini, kami akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Saya ketua kelompok Eva Pusaka. Saya Ridho Al-Badani. Saya Andi Fatinus. Baiklah, kami akan melanjutkan presentasi kami. Materi yang pertama, kami akan menjelaskan tentang struktur virus bakteriofag yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ani Opa. Struktur virus vaksin adalah virus yang letaknya berada di luar virus dan memiliki kandungan rumit berupa protein yang cukup banyak. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dan struktur virus bakteriofag. Tersusun dari sapi kepala, asal urat, leher, dan 4 ekor. Ini jelas nggak Pak gambarnya? Materi yang kedua, kami akan menjelaskan tentang kepala dari virus bakteriofag yang akan dibacakan oleh teman saya Andi Fatinus. Baik, saya akan menjelaskan tentang kepala dari virus bakteriofag. Kepala atau kapsid adalah sebuah protein
saya Dido Almadani. Bapak ada yang tanya. Dan merupakan bagian yang mengumpulkan kepala dan ekor. Ya, lanjut. Materi yang terakhir kami akan menjelaskan tentang ekor dari virus bakteriopak yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, saya akan menjelaskan tentang ekor bakteriopak. Ekor merupakan bagian tubuh virus yang penting untuk melengkapkan dari diri dengan sel inang. Kami akan membuka sesi tanya. Silakan. Apa fungsi dari vaksin pada bakteriopak? Fungsinya adalah untuk memberi bentuk tubuh virus dan untuk melindungi virus dari kondisi lingkungan sekitarnya. Sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang kita buat kesimpulan dulu ya. Kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Yang pertama adalah ciri-ciri virus bakteriopak. Apa aja tadi? Ciri-cirinya. Ciri-ciri virus bakteriopak. Ciri-ciri virus apa tadi? Ciri-ciri virusnya memiliki struktur tubuh yang huruf T. Oke. Setelah itu ada struktur virus bakteriopak tadi ya. Terdiri dari apa saja tadi? Oke. Lalu ada ukuran virus corona dan virus bakteriopak. Ukuran virus bakteriopak tadi berapa? 20 sampai 900 nm. Nanometer ya. Terus virus corona 80 sampai 160 nanometer. Oke, terus apakah virus adalah sebuah sel? Bukan. Oke. Apakah virus merupakan makhluk hidup? Jadi virus bisa dikatakan sebagai makhluk hidup dan makhluk ya tidak hidup atau benda mati. Oke. Silakan KKPD-nya dikumpulkan dulu. Setelah KKPD-nya dikumpulkan, silakan buka kertas, ya lembar kertas dengan pulpen ya. Ibu akan memberikan soal. Dan nomor 1, sebutkan ciri-ciri virus. Nomor 2, sebutkan struktur virus bakteriopak. Dan nomor 3, apakah virus merupakan makhluk hidup? Dan silakan dikerjakan. Yang sudah silakan kumpul. Oke, Nana tolong perhatikan. Jadi hari ini materi yang saya akan pelajari untuk materinya tentang apa saja pengetahuan yang sudah kalian dapat dari mempelajari struktur dan bentuk dari virus. Oke, virus, struktur virus ya terdiri dari leher dan ekor. Oke, strukturnya. Lalu apa lagi? Ya, bentuk-bentuk virus. Kalian sudah dapat ya materinya. Bentuk-bentuknya tadi terdiri apa saja? Lalu, ya, ada huruf T. Oke. Setelah itu, apakah virus sebagai makhluk hidup? Oke, bisa dibilang iya dan bisa dibilang tidak ya. Oke, kita tutup pelajaran kita kali ini dengan berdoa. Silakan
ya.